menit sudah ada. Terima kasih untuk Kak Aul yang udah merekam. Di sini sudah ada Furkon, Hilal, Rafa, Abdullah, Zaki, kemudian juga ada Azhad, ada Arkan, ada Torik, ya, sahabat Indonesia, ada Milka, ada Syakira, kemudian siapa lagi? Atta dan Naila. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak Alhamdulillah Fitri. baik Kak Baik, Fitri. Kak Fitri. Baik. Ya. Bentar. Oh ya ada. Milka izin menyimak sedang di perjalanan. Oke. Ya. Untuk teman-teman yang sudah di sini, Kak Fitri ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk yang lagi sakit atau nggak bisa hadir hari ini, Kak Fitri doakan semoga semuanya Allah lindungi ya. Yang sakit cepat Allah sembuhkan. Kemarin ada kabar dari kakaknya Arsyad dan Fahira ya, kakaknya yang namanya kakak Shanika pingsan ya, kemudian harus dijahit ya, mulutnya berdarah. Gimana sekarang kabarnya, kakaknya kakak Arsyad? Sudah mendingan. Sudah mendingan, alhamdulillah ya. Kita doakan semoga kakaknya Arsyad cepat baik lagi. Mulutnya Allah sayangi sehingga Allah kembalikan sehat lagi. Kakaknya aktif di OSIS ya di sekolahnya. Kemudian juga yang lain mah lagi sehat ya ini. Allah. Oke teman-teman, selamat datang di kelas Siro. Terbizi dani ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali Muhammad wa bi Muhammad. firli wa li walidayya wa nuna Tentang hidayah, Rabbayani. rahmat, kabar, bayar, Amin. Amin. Subhanallah ya teman-teman, sudah apa sih doa yang mau belajar ya pakai doa mau belajar. Waalaikumsalam Torik. Kemudian baca salawat. Kenapa sih Kak harus baca salawat? Karena salawat itu adalah sayapnya doa. Jadi kata siapa ya? Kata bukunya mana? Pokoknya adalah kata seseorang yang kata Ibnu Syarqi ya di bukunya bahwa doa itu adalah selawat itu adalah sayapnya doa. Jadi kalau kita nggak selawat, katanya doa kita itu cuma menggantung di langit gitu, nggak sampai ke Allah. Kalau mau doanya Allah kabulkan, kita perlu pakai selawat gitu. Terus kenapa sih kita baca doa kedua orang tua? Karena kedua orang tua lah yang menjadikan kita bisa ada sekarang. Rukon, Rafa, Naila dan semuanya yang hari ini uh, jadi anak pinter ya, jadi anak yang lucu-lucu, kemudian bisa makan enak itu semuanya karena orang tua. Jadi kita uh, mintakan ampun kepada Allah kalau misalnya orang tua kita punya salah misalnya. Terus kita juga minta ampun dulu ke Allah ya. Kalau misalnya kadang Kak Fitri juga suka marah-marah ke orang tua gitu ya, ada kalanya kesel kayak gitu. Ada kalanya lupa bilang terima kasih. Nah, jadi sebelum belajar tuh kita mohon maaf dulu ke Allah. Ya Allah, maafin aku, maafin kedua orang tua aku, dan kasih kita ilmu. Karena ilmu lah yang bisa menyampaikan kita ke Allah nanti. Kayak gitu. Dan hari ini kita akan cerita. Maaf kali ini Kak Fitri nggak pakai slide-nya karena kelas sirahnya ini akan ngobrol aja. Hari ini kita akan bercerita tentang satu orang nabi yang paling pintar. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Adam. Ada kata Furqan apa?
Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi nggak yang mau jawab? Oke, terima kasih. Terima kasih Yolha dan Furkon sudah menjawab. Ya, jawabannya teman-teman, Nabi yang Nabi pertama yang apa ya paling pintar dan Allah amanahi untuk membuka peradaban baru yang lebih pintar daripada peradabannya Nabi Adam. Kak Fitri, apa sih peradaban? Peradaban itu adalah apa sih ya? Peradaban itu adalah lingkungan masyarakat gitu. Lingkungan masyarakat yang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, eh, kan Nabi Adam baik tuh ya. Nabi Adam waktu itu adalah manusia pertama. Nabi Adam dan Siti Hawa menikah, kemudian punya anak dan tumbuhlah peradaban Nabi Adam. Assalamualaikum Kak, maaf telat. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa telat ya. Kak Fitri ulang ya. Kita lagi akan membahas kisah Nabi Idris. Nabi Idris membentuk peradaban cerdas pertama di dunia setelah Nabi Adam. Jadi, Nabi Adam dan Bunda Hawa menikah. Kemudian mereka punya anak tuh. Jadi, banyak tuh di dunia ini ada orang-orang yang tinggal di dunia. Eh, ada yang berburu, yang laki-lakinya, yang perempuannya suka memasak, kayak gitu ya. Nah, kemudian karena adanya siapa yang jahat? Anak-anak Nabi Adam? Qabil. Bentar. Karena adanya Kobil, maka ada banyak orang-orang yang terinspirasi berbuat jahat dan disitulah peradabannya Nabi Adam rusak. Kenapa? Karena setelah adanya Kobil, maka ada orang lain yang suka eh, jahat sama adiknya, sama orang tuanya, kayak gitu ya. Ada anak-anak yang nakal juga terinspirasi sama Kobil. Makanya Kobilnya kena itu ya, kena konsekuensi dari Allah. Setiap ada yang nakal, Kobil juga ikutan kena dosanya. Nah, teman-teman makin sini tuh makin banyak orang yang nakal kayak Kobil. Kemudian juga banyak orang yang eh, mulai ini menyembahnya bukan menyembah Allah, tapi menyembah pohon kayak gitu. Nah, kemudian kata Allah, aduh, ini orang-orang di dunia udah nggak bener nih peradabannya. Aku akan menurunkan lagi satu orang dengan kepintaran yang sangat cerdas. Maka Allah pun menciptakan, melahirkan Nabi Idris. Nabi Idris itu keturunan ke-6-nya Nabi Adam, ya. Atau sebentar, Kak Fitri cek dulu. Ya, Kak Fitri tidak bikin slide-nya, tapi Kak Fitri bikin ringkasan ceritanya. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alumni SMA Negeri 1 Nagreg yang sekarang sudah jadi Bapak dan Ibu juga, kami guru-guru dan sekarang sedang membangun teman-teman yang lain mohon di mute ya.
Oke, saya ulang ya. Jadi Nabi Idris itu adalah keturunan Nabi Adam. Generasi-generasi Nabi Adam setelah Qabil ya, yang baik kayak gitu. Nah, kemudian Nabi Idris ini memang Allah karuniakan akal yang sangat cerdas gitu. Jadi ketika beliau itu sudah mm, agak besar ya, mungkin sebesar kakak balik mungkin gitu ya. Jadi menjelang balik itu beliau menemukan menemukan Waduh. cara untuk menulis gitu. Itu menulis dengan menggunakan batu. Kemudian jadi beliau kena menulis menggunakan batu gitu ya. Sebelumnya itu nggak ada yang nulis. Jadi ketika zaman Nabi Adam mereka itu di dunia cuma bertahan dengan cara berburu, kemudian bercocok tanam, nggak ada yang nulis teman-teman. Kemudian tentang Allah ya, tentang oh kita itu harus beriman kepada Allah, itu tuh Allahnya eh, memberikan apa wahyu ke Nabi Adam yang langsung diceritakan. Belum ada kebiasaan menulis. Nah, kemudian ketika Nabi Idris itu Allah ilhamkan ya, Allah kasih ide gitu buat menulis dari batu. Jadi awalnya eh, apa ada batu gitu, kemudian nulis di pasir, di tanah kayak gitu. Kemudian setelah itu juga ada ranting, ranting dipakai menulis juga oleh beliau ya. Kemudian beliau menulis di atas daun. Nah, dari situlah eh, apa namanya setiap kali Nabi Idris diwahyukan eh, apa diwahyukan ayat Allah gitu ya, diberi wahyu maka Nabi Idris menulisnya. Kemudian Nabi Idris juga menulis teman-teman. Nabi Idris menulis eh, saya itu namanya siapa, kemudian anaknya siapa, kemudian dia itu mendata, jadi menuliskan nama-nama keluarganya, nama-nama orang-orang yang tinggal di sekitarnya, kayak gitu. Jadi Nabi Idris punya kebiasaan menulis dan membuat data, membuat dokumentasi. Ya, kalau sekarang di Sahabat Anak Indonesia ada Kak Awul yang suka kalau teman-teman masuk ke Sahabat Anak Indonesia suka di apa harus mengumpulkan data ya. Apa namanya siapa, orang tuanya siapa, kemudian tinggalnya di mana. Nah, itu yang pertama kali melakukan seperti itu adalah Nabi Idris. Gitu, keren banget ya Nabi Idris menulis, kemudian membuat data. Nah, kemudian Nabi Idris juga, teman-teman nih, jadi karena si Kobil itu jahat ya, dan eh, apa, Kobil itu kan ingin menikahi saudaranya ya. Jadi Kobil itu kembar. Kemudian saudara kembarnya ini cantik. Kobil itu mm, ingin menikahi saudaranya. Tapi kata Allah, tidak boleh. Kobil tidak boleh menikahi saudara kembarnya. Harus menikahi saudaranya yang lain. Kayak gitu. Nah, maka ketika zaman Nabi Adam itu, boleh menikah dengan saudara. Nah, tapi ketika zaman Nabi Idris, Allah yang maha pintar, mengilhamkan lagi ke Nabi Idris untuk membuat aturan baru agar tidak menikah dengan saudara karena itu bisa menimbulkan penyakit kayak gitu. Jadi Nabi Idris itu menulis, membuat data, dan membuat undang-undang baru tentang masyarakat. Tidak diperbolehkan menikah dengan adik, dengan kakak tidak boleh. Jadi kenapa Rafa tidak boleh menikah dengan Torik? Kenapa Fahira tidak boleh menikahi kakak Arsyad? Itu awalnya diatur ketika zaman Nabi Idris. Sekalian alumni. Nah, itu ya. Kemudian nih, apa namanya? Nabi Idris itu eh, selain suka menulis, ya kan menulisnya di daun. Kemudian menulisnya di mana lagi? Di batu.
Kemudian menulis lagi teman-teman di kulit. Bayangin, pinter banget ya. Jadi tuh mengeksplorasi gitu. Seperti teman-teman sekarang di kelas presentasi Kak Aldi ya. Jadi eksplorasi tuh apa namanya men-challenge dirinya. Suka ini nih ada daun. Daun bisa nggak ya ditulis? Wah dia coba-coba beliau. Wah bisa ternyata daun bisa menjadi media tulisan. Ada kulit hewan. Hmm, bisa nggak ya untuk apa namanya? Untuk menulis? Wah, bisa juga. Keren ya, Nabi Idris. Ah, kemudian selanjutnya nih, zaman Nabi Adam, di peradabannya Nabi Adam, orang-orang itu pakaiannya tidak seperti kita, tapi memakai baju dari kulit. Ya. Nah, ketika zaman Nabi Idris, teman-teman, eh karena pintar ya, karena juga Nabi Idris mau belajar ya, kan suka menulis itu. Jadi kalau udah dapat wahyu dari Allah tuh beliau tulis gitu. Dan kalau misalnya setiap kali Nabi Idris sudah mengamalkan, Allah kasih ilmu yang baru. Ya, asalnya kan Nabi Idris menulis tuh di kulit. Nabi Idris tuh jadi keidean untuk menjahit kulit menjadi pakaian. Kemudian juga Nabi Idris juga keidean untuk membuat kain dari pohon kapas gitu. Kemudian beliau menjahit kain itu. Sebelumnya tuh nggak ada teman-teman, nggak ada baju yang terbuat dari kain. Tapi karena adanya dari Idris, maka dibuatlah kain. Kemudian Nabi Idris menemukan jarum ya, menemukan jarum dari besi. Subhanallah. Nabi Idris membuat jarum dari besi, kemudian membuat baju, menjahit. Dan setiap kali dia menjahit, beliau bilang Subhanallah, Subhanallah. Gitu. Kalau misalnya nih beliau lupa gitu ya. Jadi setiap kali kan ini misalnya beliau menjahitnya kalau dulu nggak kerudung ya, jahit baju. Nah, dia setiap kali masukin benangnya dia bilang Bismillah, Subhanallah. Subhanallah yang ada Bismillah dulu, Subhanallah. Kemudian ketika dia menjahit kainnya dibilang Subhanallah, Subhanallah. Ketika lupa teman-teman, saking Nabi Idris tuh sayang banget sama Allah, ingat terus sama Allah. Kalau lupa tuh dia ulangi lagi dari awal, terus Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kebayang betapa barokahnya ya baju-bajunya Nabi Idris, baju-bajunya yang dibuat Nabi Idris. Ya gitu. Jadi Nabi Idris menulis, membuat data, mencoba berbagai macam media untuk menulis, membuat jarum, membuat kain, kemudian juga jadi muncul tuh berbagai macam pakaian. Ada pakaian wanita, ada pakaian laki-laki, ada apa namanya? Ada yang jaket zaman dulu tuh bukan jaket apa ya, kain hangat ya. Kalau yang suka nonton film-film Nabi, kadang ada tuh yang kayak gitu. Kemudian serban, itu tuh zaman-zaman Nabi Idris tuh mulai diketemukannya. Kemudian juga anak-anak zaman Nabi Idris tuh mulai suka menggambar ya. Kalau sekarang Azhar suka menggambar, nah itu tuh yang awalnya dulu anak-anak Nabi Idris mulai menggambar gitu. Kemudian juga apa namanya tadi membuat baju, mendokumentasikan, menulis, menulis di berbagai macam media, menemukan jarum, ya gitu, dan mengajar. Jadi Nabi Idris itu selain dia suka menjahit baju dan apa namanya dia itu suka memberi baju ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, dan dia juga mengajarkan orang lain untuk menjahit, mengajarkan orang lain untuk penulis juga, sehingga dialah disebut bapak peradaban dunia. Kalau teman-teman misalnya yang suka membaca, mungkin ada yang bilang ya bapak peradaban dunia itu adalah siapa ya, orang Barat. Ternyata enggak teman-teman, tidak.
sebenarnya bapak peradaban eh, pintar itu adalah Nabi Idris ya, karena yang menemukan pensil beliau, yang menemukan jarum buat bikin baju hingga hari ini kita bisa tutup aurat adalah beliau kayak gitu. Kemudian juga yang bikin sekolah pertama itu adalah Nabi Idris juga kayak gitu teman-teman. Kemudian yang kalau sekarang teman-teman tahu peta yang ada Google Maps sekarang. Nah, apa namanya? Yang pertama kali menggambarkan denah tempat itu adalah Nabi Idris juga. Bayangin ya, kita harus bangga jadi orang Islam karena ternyata Muslimlah pemilik peradaban. Peradaban pintar itu adalah kita yang memilikinya, bukan orang-orang Barat. Ya, gitu. Orang Barat itu cuma mengembangkan saat mereka menjajah eh, negara Islam, maka mereka mencuri keilmuan kita. Tapi sebenarnya yang pintar itu adalah nabi-nabi kita. Kalau Nabi Adam itu adalah membuat peradaban menanam, bercocok tanam, dan berburu. Nabi Idris yang membuat peradaban pintar, membuat anak-anak pintar bisa menulis, membaca, menggambar, menjahit, kemudian juga eh, tidak lupa ibadah, ibadah kepada Allah maksudnya ya. Nah, jadi kan kalau hubungan dengan manusianya Nabi Idris tuh keren banget ya. Ngebikinin sekolah, ngebikinin baju-baju, ngebikinin juga apa sih? Berbagi ilmu ya, menggambar, membaca, menulis. Nah, teman-teman, Nabi Idris itu sangat sayang banget sama Allah dan selalu berzikir selagi dia bekerja. Nah, suatu saat tuh dia kangen banget sama Allah ya. Eh, kemudian beliau itu ini Kak Fitri yang dari Tafsir Ibnu Katsir ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca kisah yang lain, tapi ini yang Kak Fitri baca dari Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Idris itu kangen sama Allah, mau ketemu Allah, terus mau lihat malaikat-malaikat gitu ya. Mau ya mau ke akhirat kayak gitu. Nah, kemudian kan karena Nabi Idrisnya itu suka eh, berzikir ya bayangin tuh apa dimulai lagi dari awal bilang subhanallah subhanallah kayak gitu. Jadi tuh Allah tahu keinginannya Nabi Idris buat ketemu Allah. Terus kata Allahnya ya udahlah malaikat gitu. Kan Nabi Idris tuh bisa bicara ya sama malaikat. Eh malik apa Nabi Idrisnya bilang malaikat aku mau ketemu Allah kayak gitu. Kemudian Allahnya bilang ke malaikat ya sudahlah kalau misalnya Idris maunya begitu, kan Idris adalah hambaku yang selalu menyebut-nyebut namaku dalam setiap pekerjaannya. Ya udahlah, silakan temui dia dan ajak dia ke sini, gitu kata Allah ya. Maka seorang malaikat di suatu malam ketika Nabi Idris sudah berdoa, ini mungkin kalau sekarang tahajudan mungkin ya, apa sih, malaikat turun ke Nabi Idris, kemudian ke langit. Ini bisa terjadi. Nah, jadi Nabi Idris malam-malam dibawa oleh malaikat ke perlihatkan surga dan neraka kayak gitu. Nah, eh, kemudian di nggak mau pulang ke dunia karena aduh di sini enak banget nggak mau pulang ke dunia gitu ya aku mau di sini aja. Terus kata malaikat, nggak bisa. Kalau kamu mau ke sini ya kamu harus meninggal dulu gitu.
nggak bisa, kamu harus pulang lagi ke dunia gitu. Nanti kalau udah meninggal, baru kamu bisa ke sini. Nah, terus apa ya? Saking baiknya Allah juga gitu ya. eh Apa Allah kabulkan teman-teman doanya, apa keinginannya Nabi Idris itu. Jadi ketika Nabi Idris kan ada malaikat yang bilang, enggak, kamu harus turun dulu, harus turun lagi ke dunia. Kamu harus pulang lagi ke dunia, bikin kebaikan lagi. Nanti kalau udah meninggal baru deh boleh ke sini. Nah, tapi ada nih, Allah bilang ke malaikat Israel, itu tuh Idris, hambaku yang selalu ingat sama aku, yang selalu berbuat kebaikan, nggak mau pulang ke dunia. Udah deh, tolong cabut nyawanya. Nah, sehingga kan turun tuh dari langit 7 mau turun ke dunia ya. Di langit keempat ya, malaikat Israel mencabut nyawanya. Sehingga Nabi Idris ya sudah tinggal di langit keempat dan tidak ke dunia lagi. Kayak gitu teman-teman. Sampai hari ini, kalau dari kisah itu, eh, Nabi Idris sekarang tinggal di eh, langit keempat kayak gitu dan menunggu kita. Nanti kalau misalnya kita meninggal dan kita yang masuk surga, kita bisa menjumpai Nabi Idris di langit keempat. Mungkin Nabi Idris kangen sama Abdullah ya. Mana nih yang namanya Abdullah? Pinter banget nih, bisa bahasa Rusia eh, sejak usia SD ya gitu ya. Atau mana nih yang namanya Naila, rajin belajar katanya, tapi mm, apa walaupun belum bisa berjalan. Boleh jadi kayak gitu. Boleh jadi dari sekarang kan ada malaikat dan nabi-nabi itu bisa melihat kita ya dari atas sana. Boleh jadi ada Nabi Idris yang udah merindukan kita. Rafa, Furqon, Naila, Abdullah, semuanya dirindukan Nabi Idris. Karena semuanya rajin belajar, ikut peradabannya Nabi Idris. Kayak gitu, teman-teman. Ah, Kak Fitri masa sih? Kak Fitri emang yakin? Kalau Kak Fitri, karena Kak Fitri suka baca tafsir, ya yang Kak Fitri baca adalah tafsir Ibnu Katsir di aplikasinya ya. Jadi ya Kak Fitri yakin, soalnya itu kan tafsir Al-Quran. Dan yang menafsirkan itu Imam Ibnu Katsir adalah salah satu ahli tafsir yang tafsirnya itu dipercaya benar kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau Kak Fitri eh, insya Allah yakin dan ketika membaca itu makin wah subhanallah nabiku itu adalah nabi yang pintar kayak gitu. Ya sih, Nabi Muhammad paling pintar, tapi ternyata Nabi kedua itu adalah pembuka jalan kepintaran. Keren banget karena Kak Firly suka belajar, jadi kayak wow, ini bapak kita ya kayaknya, Nabi Idris gitu. Gitu sih teman-teman, itulah kisah tentang Nabi Idris, Bapak Peradaban Pintar. Gitu, dipahami kah? Kami. Pahami. Pahami. Baik, kalau dipahami tapi mau tanya, siapa ya? Ke Furqon dulu. Furqon, siapa orang paling pintar yang Furqon sukai? Boleh sebut Nabi guru atau Khidir. tokoh yang kalian tahu ya? Nabi Khidir. Oh, subhanallah. Iya, Nabi Khidir setelah Nabi Idris ya. Apa kepintaran Nabi Khidir yang Furqon tahu? Nabi Khidir itu eh eh jadi pas perjalanan sama Nabi Musa itu ngelubangin kapal karena di depan ada raja yang bakal ngerampas perahu yang masih bagus. Terus yang ngebunuh anak katanya khawatir nanti pas udah gedenya eh jalannya berbelok terus ngajak orang tuanya jadi jalan berbelok ke jalan ke depan. Terus yang ngebenerin rumah em, yatim di desa yang terakhir katanya
di rumah itu teh ada harta waris ayah mereka berdua anak anak itu. Nah, eh, nah jadi masih bisa mereka simpan. Sih, itulah kisah Nabi Khidir, gurunya Nabi Musa yang penuh dengan hikmah ya, kayak gitu. Eh, Semoga Furqan bisa meneladani Nabi Khidir ya, dan juga Nabi Idris. Panggilan kagumi di bidang pendidikan. Kak Rafa, tinggal ada ya. Naila aja deh. Boleh Naila, siapa orang yang pintar yang paling tuh kepintarannya Nabi Nabi Muhammad. yang Naila kagumi? Soalnya Nabi Muhammad membuka jalan untuk masuk ke pintu surga. Iya, subhanallah ya. Dengan Al-Quran yang beliau bawa. Alhamdulillah, Naila sadar akan hal itu. Semoga Naila menjadi pengikutnya Nabi Muhammad yang setia ya dengan menjalankan Al-Quran. Rafa sudah ada. Rafa boleh jawab dong. Rafa paling kagum sama siapa? Orang paling pintar yang Rafa ketahui. Siapa ya? Coba ya. Bentar. Boleh kok, nggak Nabi juga. Misalnya orang sekitar kita juga boleh. Aku nggak tahu sih, nggak tahu kalau ada orang yang lebih pintar dari Nabi Muhammad sama Nabi yang lain. Subhanallah ya. Jadi apa sih yang paling Rafa ketahui tentang kepintaran Nabi Muhammad? Iya, sama Nabi yang lain. Mm. Kan kita pintar. Ngerasa. Ya udah ya. Semoga Rafa selalu bisa meladani para nabi, terutama perempuan-perempuannya ya. Nanti kita cerita lah tentang perempuan-perempuannya Nabi. Kalau Nabi Idris teman-teman, Kak Fitri sih tidak menemukan bahwa Nabi Idris itu menikah ya. Karena Nabi Idris itu diceritainnya sih banyak belajar, banyak beribadah, ya ahli ibadah, ahli itu ahli menjahit gitu, dan ahli pendidikan gitu. Jadi tuh nggak diceritain tentang istrinya. Eh, Nanti semoga kita bisa menemukan kisah perempuan-perempuan baik di nabi yang lain ya. Kemudian kan keburu minta ke surga, terus ya udah tinggal di sana. Hilal, Hilal, siapa orang yang pintar yang Hilal kagumi? Hilal, Udah, kenapa? oh nggak ada. Udah Udah. Abdullah dulu deh. Abdullah siapa nih yang paling Abdullah kagumi? Nabi Sulaiman. Wow, kenapa? Karena Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan-hewan. Iya benar ya. Jadi sebenarnya nggak cuma dengan hewan dong, sama jin dia Ada. bisa, sama setan juga dia bisa ya, apa namanya, mengendalikan gitu. Abdullah juga bisa banyak bahasa ya, kayak Nabi Sulaiman. Semoga Abdullah bisa meneladani Nabi Sulaiman dengan menjadi pembicara yang baik. Kakak Zaki, eh, siapa nih orang pintar yang Zaki kagumi? Enggak. Siapakah orang pintar yang Zaki kagumi? Mana? Semuanya. Ya, Oh, Nabi Muhammad. Muhammad. Ada Nabi Muhammad ya. Iya, subhanallah. Terang Kakak Zaki. Hmm. Nabi Muhammad ya. Semoga bisa meladani ya kepintarannya, kecerdasan, kecerdasan apa akalnya, juga kecerdasan hatinya. Kecerdasan hatinya tentu saja dengan keimanan yang kuat. Rafa udah chat, ternyata Rafa kagum sama Imam Bukhari ya. Orang pilih yang aku kagumi adalah Bukhari, Imam Bukhari. Iya,
Imam Bukhari juga apa namanya, perawi hadis. Perawi hadis itu berarti dia yang mencari hadis, kemudian menuliskannya, kemudian menyedarkannya, dan itu kitab Imam Bukhari, hadis Bukhari itu adalah kitab paling benar setelah Quran, gitu ya. Oke, kalau ada Syed, siapa idolanya? Nabi Idris. Subhanallah, Nabi Idris. Nah, alhamdulillah ya, ada Syed juga pintar, kakak Shanika pintar, Fahira pintar. Semoga Allah eh, membuat keluarga Fahira dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau Zindan siapakah idolanya? Hmm, Kakak nggak ada. Zindan siapa? Nggak ada. Nggak ada, masa. Yang kakak kagumi aja deh, siapa yang pintar? Mau Nabi, mau siapapun yang kakak tahu. Hmm, Ustaz, Nabi Muhammad. Oke ya, keren banget sih, banyak yang mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau ini, Zea dan Nai Bali ini siapa ya, Kak Fitri? Belum tahu. Siapa yang di Bali? Zea Nai, siapa nih? Iya, siapa nih? Boleh dong jawab, siapakah idolanya? Siapakah orang pintar yang dikagumi? Siapakah? Siapa nak? Siapa suka sama siapa? Hmm? Suka sama siapa? Ini maaf, jaringannya nggak keganggu apa ya? Di KPT tidak terdengar. Oke ya sudah. Nayara aja ya. Nayara suka sama siapa Nayara? Nggak tahu. Suka sama bunda apa ya? Tuh, bunda nggak tahu dia mah. Ya udah kalau nggak tahu, suka sama bunda aja lah ya. Bundanya baik Sama mama. banget. Tuh, nggak suka katanya sama mama. Sama Eh, siapa? Sama siapa sukanya? ya, Nggak tahu. Nggak tahu, katanya Kak Fitri. suka sama bunda aja tuh. Bundanya pinter ya. Kayaknya bundanya cinta ilmu juga. Soalnya suka nemenin Nayara. Keren ya. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan menjadi penerus peradaban Nabi Idris. Kalau sekarang Amin. kan suka ya itu pada apa, banyak yang mengidolakan orang-orang Barat. Padahal eh, yang pinter itu anak-anak Islam dulunya Nabi Idris. Yang pintar itu Nayara, Zindan, Fahira, Torik ya. Sekarang ini penerus peradaban adalah anak-anak sahabat anak Indonesia yang rajin belajar sebenarnya. Udah ya. Ya, terima kasih Nayara, Fahira. Siapa nih idolanya nih? Muhira. Siapakah? Nabi Idris. Nabi Idris. Ya, subhanallah ya. Sama dong kayak kakaknya. Ini suka sehati terus ya sama kakaknya. Subhanallah. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Arkan dan Ibah. Suka sama Nabi siapa? Atau siapa idolanya Arkan dan Nusaibah? Siapa orang pintar yang disukainya? Nusaibah dan Arkan. Nusaibah, Arkan. Siapakah orang pintar yang kalian kagumi?
Rasulullah, Kak. Rasulullah, keren, subhanallah, Rasulullah ya. Alhamdulillah. Kalau Hasya, siapa? Hmm? Nabi Muhammad. Subhanallah ya, banyak yang menjawab Nabi Muhammad. Kalau adik Ais, Kakak. siapa orang pintar yang Ais sukai, yang Ais kagumi? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, belum tahu. Ya, suka Muhammad atau Nabi Idris aja deh. Nabi Idris pintar kita sukai. Semoga kita mendapat keberkahan ilmunya Nabi Idris. Hilal, suka sama Adam. siapa? Nah, oi, Nabi Adam ya. Nabi Adam manusia pertama di cerdas bahasa ya. Oke, terima kasih. Kalau Azhar suka sama siapa? Nabi Muhammad. Ya, subhanallah, Nabi Muhammad. Kalau Figa? Iya, Kak. Ya, Figa suka sama orang pintar siapa? Siapa yang paling Figa kagumi? Nabi Idris. Subhanallah, Nabi Idris ya. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyebutkan orang-orang pintar yang teman-teman kagumi dan alhamdulillah kebanyakan menjawab nabi-nabi ya. Ada yang menjawab Nabi Idris, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Muhammad banyak ya. Oh iya, Atar belum ya. Atar maaf. Oh, ternyata di sini masih ada. Maaf, Kak Fitri belum lihat. Atar suka sama Nabi siapa? Atau sama siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Kenapa kah? Karena membangun Ka'bah. Pintar. Membangun Ka'bah ya dan taat juga. Kalau kakak Syafiq? Adik Syafiq? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, subhanallah. Kalau kakak Tarik? Apa kak? Kakak Tarik suka sama siapa? Yang dikagumi, yang pintar? Nabi Musa. Nabi Musa. Oke. Tarik bin Riyad nggak? Iya. Iya Benar. juga ya, subhanallah. Kalau kakak Sasha? Kakak. Suka sama orang siapa yang dikagumi, yang pintar? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Kalau Milka? Milka lagi di perjalanan ya? Menyimak aja. Oke, baik. Ya, sekali lagi Kak Fitri kagum dan bersyukur dan juga bangga kepada teman-teman yang sudah menyebutkan bahwa yang teman-teman kagumi adalah para nabi dan juga ulama gitu. Semoga itu tuh menjadi inspirasi untuk teman-teman jadi anak pintar dan bermanfaat. Iya sih, Nabi Idris kan hidupnya dulu. Iya sih, Nabi Idris kan nggak ketemu sama kita. Tapi kan kita bisa membaca kisahnya, kemudian kita juga bisa eh, me- mengkonekkannya. Konek itu apa ya? Menghubungkannya dengan ilmu zaman sekarang. Kalau dulu zaman Nabi Idris itu menulisnya dengan batu, dengan ranting. Sekarang teman-teman bisa menulis dengan mengetik misalnya, mengetik di laptop, mengetik di handphone, kemudian juga bisa bikin presentasi. Buatlah presentasi terbaik yang teman-teman bisa. Kalau dulu zaman Nabi Idris membuat pakaian itu dengan jarum seadanya, juga dengan kain yang mungkin jauh lebih sederhana daripada yang sekarang. Teman-teman yang sekarang suka mendesain baju gitu ya, mendesain pakaian gitu, eh,
bisa mendesain pakaian dengan lebih baik. Karena nanti di masa depan banyak diperlukan desainer-desainer pakaian Muslim yang baik, yang pintar, yang handal gitu ya. Karena kan banyak tuh desainer-desainer yang bagus sih, tapi pakaiannya membuka aurat, misalnya perempuan. Kemudian laki-laki juga bagus sih, tapi kok agak kayak apa namanya? Kayak perempuan atau misalnya warnanya nggak bagus gitu. Kurang bagus untuk laki-laki Muslim gitu. Jadi kalau yang suka menggambar nanti mungkin bisa jadi desainer gitu. Yang jago-jago bahasa mungkin kayak siapa? Kayak Abdullah gitu ya. Kalau dulu nih, teman-teman, Nabi Idris itu adalah guru yang keren banget. Karena kan pertama bikin sekolah. Nah, sekarang itu kan sekarang diterusin ya sama abinya Torik nih. Abi sama umnya Torik sekarang bikin Sahabat Anak Indonesia. Nah, mungkin ke depannya eh, Abdullah ya eh, atau Arsyad mungkin ya yang cerdas-cerdas bisa bikin sekolah virtual yang lebih baik misalnya atau bikin aplikasi pendidikan yang lebih keren kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kagum dengan kisah Nabi terdahulu, jangan lupa dibikin kreativitas inovasi yang lebih baik untuk hari ini. Difahami? Paham. Akan ada yang ditanyakan, Kak? Tidak ada. Kak Fitri, aku mau tanya. Oh, boleh. Apa? Untuk hari ini ada tugas nggak? Tidak ada. Tidak ada tugas untuk hari ini. Iya, hingga. Tugasnya adalah Kak Fitri minta teman-teman terus rajin belajar dan terus bikin banyak karya baik tiap hari. Yang mau menggambar kayak Azhar, ya boleh gambaran yang baik. Yang mau bikin presentasi di kelas KAD, bikin presentasi yang baik. Yang mau apa ya, yang suka mengaji kayak Fahira, Biki, misalnya hafalkanlah hafalannya dengan baik. Yang suka menghibur anak-anak seperti Rafa gitu ya. Jadilah guru yang baik seperti Nabi Idris. Jadilah pembicara yang baik yang selalu menenangkan dan berbagi petunjuk-petunjuk kebaikan. Jadi itu teman-teman. Gak ada pokoknya PR-nya, yang ada silakan lakukan kebaikan di rumah masing-masing bersama teman-teman dan keluarga masing-masing. Itu aja. Dipahami? Dia pahami. Baiklah, kalau dipahami kita berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungilah kami dari hati yang tidak khusyuk. Dan lindungilah kami dari doa yang tidak terkabul. Kabulkanlah setiap doa baik kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka jannata firdaus. Ya Allah, berikanlah kami surga firdaus. Wa na'udzubika min azabi jahannam. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Wa na'udzubika min azabil qabri. Wa mamat wa min syarri fitnatil masih hidup. Jauhkanlah kami dari fitnah selama kami hidup di dunia, dari fitnah kubur dan juga fitnah dajjal yang hari ini sudah merajalela lewat hoax-hoax di banyak media. Amin. Oke, jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Insya Allah kita ketemu besok di kelas hadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.